Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita pembahasan singkat Donghua World of Immortal. Buat teman-teman yang baru gabung atau lupa sama part sebelumnya, silahkan cek aja di kolom playlist atau bisa klik bagian atas pojok kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Shouchen berhasil melewati momen sekarat, bahkan berhasil menerobos ranah transformasi tahap 1 berkat esensi telur naga 8 lengan, saat itu sih Shouchen melihat ada suatu kapal yang mau berlabuh ke pulau naga itu, tapi malah diserang sama naga 8 lengan itu sendiri, dimana kapal itu berasal dari klan Gu dengan tuan muda bernama Guluo yang memimpin kapal tersebut. Melihat semua kengerian itu, Shouchen pun memutuskan untuk tinggal dulu sementara di Pulau Naga sana. Shouchen yang saat itu bikin daging bakar setelah dapat buruan binatang kecil di hutan sana. Bau makanan yang Shouchen bikin tuh menarik perhatian monster kera lengan 4, yang tentu aja cukup bikin Shouchen merasa takut. Namun kedatangan monster kera itu bukanlah untuk menyakiti Shouchen, malahan dia mau berteman dengan Shouchen supaya dibuatkan daging panggang lagi, dimana Shouchen kala itu dibawa ke sarang monster kera tersebut dan dikasih banyak hasil buruan si monster kera untuk makan bersama-sama. Shouchen yang mulai sadar kalau tempat tersebut sangatlah cocok untuk tempat tinggal sementara karena akses air minum dan sumber makanan udah terjamin. Justru Shouchen heran tuh sama energi spiritual yang melimpah di tempat itu, dimana ketika Shouchen mulai menyerap energi spiritual di sana supaya bisa naik tingkat ranah, si monster kera pun ngajari Shouchen untuk cara menyerap energi spiritual di alam itu dengan teknik para binatang buas yang jauh lebih cepat. Benar aja, Shouchen pun kaget tuh kalau ada teknik semacam itu dan langsung mempraktekannya. Esok harinya, Shouchen yang nyari buah-buahan di lokasi yang tak jauh dari sana, dia saat itu sempat berpapasan dengan kuda langit yang nyelamatin dirinya kemarin tuh. Tapi sayangnya kuda langit itu masih belum mau terlalu akrab dengan Shouchen. Setelah kuda langit itu pergi, lagi dan lagi keberadaan Shouchen pun berhasil ditemukan sama Lin Er. Udah tau lah ya, di mana ada Shouchen dan Lin Er pasti ada baku hantam di tempat itu. Entah juga sedendam apa perempuan satu ini sama Shouchen, tiap ketemu pasti nyalahin Shouchen akan terdamparnya Lin Er di alam atas sana. Shouchen yang dibikin kerepotan sama teknik bertarungnya Lin Er, padahal Shouchen udah menerobos ranah transformasi tahap 1. Kekuatan Lin Er ini masih belum dijelasin ya guys, karena saat di alam bawah dulu dia masih di ranah transformasi tahap 1 juga. Tapi entah juga kalau saat naik ke alam atas ini dia naik ranah atau tidak masih belum ada penjelasan. Di momen itu monster kera pun datang melindungi Shouchen karena dia terluka parah. Tapi Lin Er ini tetap kekeh tuh, mau menghabisi Shouchen walau ada monster kuat yang melindunginya sekalipun. Jinghong.
Lin Er yang saat itu diselamatkan sama sosok kuda langit liar, tentu aja Xiao Chen pun tak mempermasalahkan kaburnya Lin Er itu. Beberapa jam kemudian, Xiao Chen pun pamit kepada si monster kera kalau dirinya mau mencari cara supaya bisa pulang ke alam bawah. Walau pertemuan di antara mereka berdua tergolong singkat, tapi Xiao Chen udah menganggap si monster kera itu sebagai saudara seperguruannya. Di sisi lain, Lin Er yang berterima kasih kepada kuda langit yang tadi nyelamatin dirinya. Siapa sangka nih guys, kalau kuda langit itu mau menjalin kontrak dengan Lin Er. Karena tak ada salahnya juga, Lin Er pun berteman dan menjalin kontrak dengan kuda langit tersebut. Kemudian Lin Er yang tak sengaja menemukan keberadaan Guluo saat bepergian dengan kuda langitnya itu, Lin Er pun menolong Guluo di sana karena bisa dimanfaatkan untuk tahu tentang seluk-beluk tentang alam atas di tempat itu. Beberapa hari kemudian, Xiao Chen yang lanjut bepergian juga. Dia saat itu diserang oleh anak buahnya Guluo karena udah jadi rekannya Lin Er. Setelah Xiao Chen berhasil mengalahkan prajurit klan Gu, dia pun menginterogasi salah satu dari mereka. Di mana Xiao Chen yang tahu semuanya, dia pun langsung OTW ke tempat klan Gu berada. Karena kalau Lin Er dibiarkan hidup terus, dia akan jadi ancaman serius. Di sini Xiao Chen yang berhasil menyusup ke tempat Lin Er. Ternyata Lin Er ini udah diracun sama asistennya Guluo. Dimana niatnya saat itu sih dia pengen bikin Lin Er mati di tangannya Xiao Chen karena dirinya tak mau Guluo terpikat akan pesona Lin Er yang berasal dari dunia bawah. Namun saat Xiao Chen mau menghabisi Lin Er, keberadaan Xiao Chen pun diketahui Guluo yang tentunya langsung terjadilah baku hantam di antara keduanya. Xiao Chen yang berhasil memojokkan Guluo tanpa ada celah sedikit pun, tentu aja Guluo dibikin kesal tuh. Karena dirinya yang berada di ranah transformasi tahap 3, masa kalah tuh sama Xiao Chen yang berada di tahap 1. Di sini Lin Er yang udah tahu lemas kekeh mau ikut war, dia pun meminta tolong kepada Guluo supaya menghabisi Xiao Chen saat itu juga. Mendengar wanita yang disukainya ngasih semangat, tentu aja Guluo pun seketika mulai serius, sedangkan Xiao Chen akan menguji esensi naga 8 lengannya itu. Xiao Chen yang lebih memilih untuk kabur dari sana dulu. Tentu aja Lin Er dan Guluo pun mengikuti jejaknya Xiao Chen dari belakang sana. Esok harinya Xiao Chen yang terkena jebakan entah siapa yang memasang, dia pun menemukan gua kristal naga yang memiliki batu kristal naga dengan energi spiritual cukup berlimpah. Di mana Xiao Chen pun berusaha menyerap energi dalam kristal itu, tapi masih belum cukup untuk membuatnya naik ranah. Xiao Chen yang saat itu mencari jalan keluar dari gua tersebut, dia pun melihat para makhluk undying alias makhluk yang tak bisa mati lagi dikejar-kejar sama monster serigala bermata 3.
Dan karena keberadaan Xiaochen diketahui sama salah satu makhluk Undying itu, dia pun dijadikan umpan supaya monster serigala mengincar Xiaochen di sana. Xiaochen yang dibikin terpojok sama monster serigala itu karena kekuatannya masih tak cukup kuat, para makhluk Undying itu pun bangkit lagi dan bantuin Xiaochen mengalahkan monster serigala itu. Dari sini Xiaochen mulai tahu tuh kalau inti monster bisa dimanfaatkan para makhluk Undying untuk ningkatin kekuatannya. Setelah itu Xiaochen pun pergi dari tempat itu karena dia tak mau mengusik para makhluk Undying tersebut. Beberapa saat kemudian Xiaochen yang sampai di hutan rawa rotan, terlihat kalau para makhluk Undying itu mengikuti Xiaochen. Dan ketika Xiaochen bertanya kenapa mereka ngikutin terus, pada akhirnya makhluk Undying itu pun bilang tuh kalau mereka mau menjalin kerjasama dengan Xiaochen. Jika saat perjalanan ketemu monster kuat, mereka akan bantu Xiaochen melawan monster itu, dengan imbalan inti monster yang dilawan nanti bakal jadi milik para Undying itu. Xiaochen yang tak keberatan dengan kerjasama tersebut dan menamai mereka bertiga karena mereka belum punya nama juga, yang mana mereka pun dinamai sama Xiaochen dengan sebutan Yanluo, Qin Guang, dan Lun Hui. Di sini Lun Hui yang merasakan kedatangan segerombolan orang mendekati tempat itu, Xiaochen pun mulai yakin tuh kalau yang mencari keberadaannya kala itu pasti Lin Er dan Guluo. Benar aja, Guluo yang melihat rekaman jejak Xiaochen ada di hutan sana, dia pun segera bergegas mencari keberadaan Xiaochen. Namun karena Xiaochen udah siap siaga dari tadi, dia pun memutuskan untuk menyerang rombongannya Guluo bersama dengan para makhluk Undying-nya itu. Tim Xiaochen yang berhasil mendominasi jalannya pertarungan tanpa ada celah sedikit pun. Tentu aja satu persatu anak buahnya Guluo mulai dikalahkan para makhluk Undying-nya Xiaochen. Sedangkan Guluo yang dari tadi fokus menyembuhkan diri karena terkena serangan telak dari Xiaochen, tentu saja Xiaochen pun tak membiarkan Guluo pulih secara total. Namun Guluo udah terlanjur selesai menyembuhkan diri lebih dulu walau sempat diresek sama Xiaochen. Dimana ketika Guluo begitu kesal karena dibikin terpojok seperti ini, dia pun nunjukin teknik pamungkasnya itu kepada Xiaochen. Xiaochen yang begitu terkejut melihat teman-teman makhluk Undying-nya mengorbankan diri demi melindungi Xiaochen, tentu aja amarah Xiaochen udah tak terbendung lagi tuh. Mengingat mereka yang tergolong baru kenal aja udah berkorban se-ekstrim ini. Justru Guluo yang begitu gembira melihat Xiaochen menderita seperti itu, dia akan mengakhiri penderitaan Xiaochen dengan sangat cepat. Dimana Guluo memanggil monster lipan dalam ukuran yang sangat besar,
Tapi monster segede itu tak bikin Xiaochen gentar sedikit pun. Malahan Xiaochen bersumpah kalau dia akan menghabisi Gulu walau nyawa taruhannya. Wah, kira-kira apakah Xiaochen bakalan bisa melawan binatang kontraknya Gulu? Tunggu saja ya, karena part selanjutnya admin upload secepatnya. Jangan lupa kasih like-nya ya guys kalau kalian suka dengan konten ini. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.